'cause I don't give a fuck what you say. Hai, selamat datang kembali di channel Lunda Fantri. Kali ini saya akan melanjutkan cerita Kang Sung Jong Ho yang berjudul The Bodyguard. Semua cerita berbentuk fiksi ya, yang artinya tidaklah nyata. Jadi mohon dimengerti dan juga bijak dalam berkomentar. Terima kasih, happy reading! Love is feeling 그대를 처음 본 순간 Love is feeling 시간이 멈춘 듯 그대와 함께 사랑하고 원해줘 Love is my pain. Yean sangat menikmati setiap hembusan angin yang menyapa kulit tubuhnya. Begitupun teriakan keras yang ia lontarkan. Rasanya seperti melepaskan semua beban masalah yang selama ini selalu membebani pundaknya. Sungguh, tubuhnya terasa begitu ringan. Bahkan, ia tak pernah lupa mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan karena telah dipertemukan dengan sosok pria yang selalu ada untuknya, baik dalam keadaan sedih maupun bahagia. Walaupun dipertemukan dengan cara yang unik, tapi ia tak pernah melupakan itu, terlebih dengan semua nasihatnya. Mungkin tanpa itu semua, ia tak tahu ia akan seperti apa sekarang. Begitupun dengan Jungkook. Ia akan ikut bahagia ketika melihat garis lengkungan yang terpahat indah di wajah sang gadis. Baginya, Yeon merupakan harta satu-satunya yang paling berharga dan juga harus dijaga. Tapi itu, ia akan selalu memprioritaskan Yeon dalam hal apapun. Bahkan jika nyawa sekalipun, pasti akan ia korbankan demi menyelamatkan sang gadis. Tampak sekumpulan pria sedang menikmati minuman, ditemani dengan para gadis-gadis cantik dan juga mereka baru saja melakukan kerjasama yang nilainya bisa dibilang sangat fantastis. Kini, suara indah para gadis pun mulai menggema di ruangan tersebut. Akibat gerakan, jari tangan para pria yang mulai merayap di sembarang tempat. Walaupun itu tempat terlarang, tak ada yang dapat menghentikan kesenangan itu. Bahkan kini, suara kecapan pun mulai menyeimbangi, seakan tak ingin kalah dengan suara indah itu. Ada sekitar 5 pasangan yang berada di sana. Mereka melakukan itu semua tanpa ada rasa malu maupun ragu, seperti bukan hal yang tabu lagi. Hingga salah seorang anak buah datang dan memberikan laporan kepada tuannya, mampu menghentikan kesenangan tersebut. Raut wajahnya seketika berubah. Rahangnya pun mulai mengeras, seperti sedang menahan emosi dan juga amarah.
Tapi ia tak boleh menunjukkan itu semua di depan rekan bisnisnya. Ia harus kembali memasangkan topeng berwajah senyum di wajahnya. Oh, girl. Oh, yeah. 나 왜 이러니 너만 떠오르고 힘든 일에도 웃음만 나오고 대체 내게 무슨 짓을 했어. Ucapan Jungkook yang terdengar tulus mampu menggetarkan hatinya. Jujur, ia sangat bahagia mendengar itu semua. Seakan tak ingin berpisah, ia pun langsung memeluk dan membenamkan wajahnya di Yang Jungkook dan mencari tempat yang ternyaman. 이제 멈출 수 없는 건 my God, 'cause you are my God. Wherever I go, whatever I do, 너와 함께하는 마음뿐이야. Wherever you go, whatever you do, 나와 함께라면 좋을 텐데. 모든 걸 다 준대도 Seperti dunia milik berdua, yang lain pada kontrak. Mungkin istilah itu sangat cocok untuk menggambarkan kemesraan mereka berdua saat ini. Hyeon sedikit melebarkan mata ketika melihat Jungkook mulai melepaskan yang melekat di dan hanya menyisakan segitiga bermuda sebagai alat menutupi aset berharganya. Kini terlihat jelas ada sekitar 6 roti sobek yang tersusun rapi di sana. Sungguh pria terlihat begitu, dan juga ia tak pernah melihat sebelumnya. Tanpa sadar, ia berkali-kali menelan sendiri. I just wanna know, girl. 너도 지금 나처럼 옛 추억에 잠겨 길을 막고 있는지. On rainy days, my heart beats for you. 내 맘에 비가 내려 널 데려와. Ada rasa bersalah di hati karena telah menolak ajakan tersebut. Lalu, ia pun melakukan seperti apa yang kekasihnya lakukan. Setelahnya, ia menyusul dan langsung memeluk tubuh kekar itu dari belakang. On rainy days, it's you. 너가 떠난 날도 비가 왔었지. 내 맘은 먹구름처럼 어두워졌지. I'm bleeding love, 이제 내게 사랑은 없지. 망가져버린 우산처럼 투명해졌지. 이 흑백 사진처럼 우리의 감정은 선명해져. 하루 이틀 시간이 지나면 이 비가 그치듯이 괜찮아져. Yeah, on rainy days. Jungkook mengadikkan sebelah matanya sambil tersenyum nakal. Hyeon yang mengerti maksud dari semua itu pun langsung memukul bidang pria tersebut. Bukannya menghindar, ia malah semakin mengeratkan pelukannya. It's you.
Jongkook tersenyum melihat kegemasan tingkah kekasihnya. Cantik sekali, ucapnya dalam hati. Tampak seorang pimpinan sedang murka terhadap anak buahnya setelah mendengar kabar bahwa transaksinya malam ini gagal total karena disergap oleh aparat kepolisian. Bahkan orang kepercayaannya yang berpangkat komandan di salah satu divisi kepolisian pun ikut terseret. Kini ia mencurigai pasti ada penyusup di antara anak buahnya. Dia harus mencari tahu siapa orang tersebut. Tiba-tiba saja sebuah pintu dibuka kasar oleh seseorang. Orang tersebut adalah salah satu anggota yang berhasil meloloskan diri dari kejaran polisi. Dengan nafas tersengal-sengal, ia memberikan informasi yang membuat pimpinannya langsung bergegas untuk pergi dari tempat tersebut secepat mungkin. Mereka semua langsung bergegas pergi dan menjalankan semua perintah pimpinannya. Begitupun dengan Jackson. Ia langsung menuju di mana pesawatnya berada dengan kawalan beberapa anak buahnya. Begitu Jackson keluar dari pekarangan mansionnya, iringnya mobil polisi pun tiba. Alhasil, mereka hanya dapat menangkap orang-orang yang berada di sana, tapi tidak dengan orang yang mereka cari. Detektif Wolf langsung bergegas pergi dengan membawa beberapa anggota untuk membantunya menelusuri jalan agar lebih cepat menemukan orang yang sudah lama mereka cari. Sedangkan di sisi lain, tampak iringan mobil melaju dengan sangat kencang. Mereka sedang berusaha melarikan diri agar dapat menghindar dari kejaran polisi. Saat sedang melewati jalan alternatif, rombongan Jackson berpapasan dengan sepasang kekasih yang menggunakan sepeda motor. Jackson yang merasa sangat mengenal wanita itu. Tanpa pikir panjang, ia pun memerintahkan anggotanya untuk beralih mengejar motor tersebut dan melupakan bahwa dirinya sedang dikejar polisi.
Aksi kejar-kejaran antara Jackson dan Jungkook pun terjadi. Bahkan dari jalanan sunyi hingga jalan raya yang ramai pengendara. Tentu saja aksi mereka menjadi sorotan dan terdeteksi oleh CCTV pengawas lalu lintas. Jackson sudah tidak mempedulikan sekitar. Yang terpenting baginya saat ini adalah membawa pergi gadis itu bersamanya, sebab ia tahu gadis itu adalah Hyen. Sampai akhirnya mobil Jackson dapat menghentikan laju kereta Jungkook. 슬프지 않았으면 좋겠어. 이 순간을 떠올리며 울지 않도록 그러면 안 될까. I want happy ending. 그럴 수 없다면 아주 아픈 상처가 돼. Mereka semua mulai Jungkook dengan sambrut. 너를 Jungkook sangat kewalahan, sebab kalah jumlah dan mereka semua menggunakan sejam. Kini, Hyen berada di tangan Jackson, dan itu membuat fokus Jungkook semakin kacau. 그래 주겠니 연약한 너를 바라보며 오랜 괴로움을 잠시 잊어. Hyen berusaha melepaskan diri dari Jackson, hingga membuat Jackson sedikit kesal dan juga emosi dengan aksi Hyen. 싶어 자꾸 커지는 두려움보다 참을 수 없는 욕심이 Jackson langsung mengarahkan ke arah Hyen. Jungkook yang melihat semakin khawatir dan membuatnya dia mematung. Ketika ia mendengar suara yang ia takutkan, seseorang menancapkan sejam menembus bagian perutnya, dan itu langsung membuatnya lumpuh tak berdaya. 서글프게 아름다워